Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Setelah kita mengetahui dan memahami daripada lafaz, gaul, kalimah dan kalam, di sini musannif mau menerangkan kepada kita pembagian daripada kalam dari sudut pandang terbentuknya kalam dari apa saja. Jelas itu ya? Makanya wa aqsamuhu ay wa aqsamul kalam bi'tibari afradih. Pembagian kalam dari sudut pandang individunya. Individu kalam sendiri. Kan seperti yang kita terangkan, kalam itu harus murakkab ya. Seperti kita terangkan, jaa Zaidun rakiban, dia murakkab. Mafhum itu? Dan di sini jaa Zaidun rakiban murakkab dari isim sama fi'il. Jaa Zaidun rakiban. Jaa fi'il, Zaidun isim, dan rakiban itu isim. Bagaimana cara mengetahuinya? Nanti bakalan kita terangkan. Dari sudut pandang mufradatnya yang ada di dalam ungkapan orang Arab, mereka meneliti, ternyata diperdapati cuma dari 3 bagian ini. Tidak lebih daripada itu. Misalnya, biasanya diungkapkan di dalam kata-kata keseharian, in ja'a Zaidun akrimhu. Ini murakkab ya. Setelah kita teliti, in ja'a Zaidun akrimhu, ini in ternyata harf. Ja'a fi'il, Zaidun isim. Jelas itu ya? Akrimhu, akrimnya fi'il, haknya dhamir isim. Jelas itu ya? Diteliti sama orang Arab, maka mereka tidak memperdapati di dalam ungkapan Arab itu, di dalam kosakata mereka, kecuali 3 hal ini. Isim, fi'il, sama harf. Jelas itu ya? Makanya kata beliau, wa aqsamuhu salasatun. Dan aqsam daripada kalam dari sudut pandang kalimat yang terbentuk daripadanya. Sebenarnya ini aqsamul kalimah, bukan aqsamul kalam. Jelas itu ya? Tapi di sini karena beliau memulai dengan al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, maka kita katakan aqsamuhu, pembagian daripada kalam. Maka kita perlu takdirkan aqsamul kalam bi'tibari afradihi, dengan sudut pandang kalau kita lihat satu persatu daripada terbentuk ungkapan itu sendiri. Jelas itu ya? Biar lebih gampang. Kita ulang sedikit daripada pembicaraan kita sebelumnya. Sebelumnya kita terangkan lafaz itu ada musta'mal, ada muhmal. Muhmal bukan pembicaraan kita. Yang musta'mal itu adalah gaul. Kalau mufrad namanya kalimah. Kalau seandainya murakkab baru kita katakan kalam, itu pun kalau seandainya mufid, berfaedah, dan bil wad'i, dengan susunan posa kata Arab. Jelas itu ya? Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah kalam ya. Kenapa? Lafaz pasti sudah, karena ada mencakup daripada huruf hijaiyah. Jelas itu? Terus lagi. Setelah itu, apakah itu gaul? Naam, karena semua daripada kalimat yang berada di sini, setiap daripada hurufnya itu dipakai. Gaul ya. Terus apakah mufrad? Apakah murakkab? Kita katakan di sini murakkab ya. Murakkab. Karena terbentuk daripada beberapa kosakata, beberapa kalimat. Karena ba ini kalimat. Jelas itu ya? Ba ini kalau seandainya sendiri, ba-nya sendiri itu apa namanya? Kalimat. Isim tersendiri itu kalimat. Isim tersendiri itu kalimat. Lafdzul jalalah Allah itu tersendiri kalimat. Ar-Rahman tersendiri itu kalimat. Ar-Rahim itu kalimat. Mafhum itu? Aiyah. Ini karena disusun antara satu kalimat dengan yang lain, dengan yang lain lagi, dengan yang lain lagi, dengan yang lain, ini namanya murakkab ya. Satu persatu namanya kalimat. Susunan ini namanya kalam. Jelas itu ya?
Susunan ini karena berfaedah maka dinamakan kalam. Dan berbahasa Arab maka kita katakan kalam. Beda kalau seandainya disusun tetapi dia tidak memberikan faedah. Jelas itu ya? Seperti kita katakan in jaa Zaidun. Kalau seandainya Zaid datang, in tersendiri ini namanya kalimat. Kalau seandainya sendiri dia. Kalau seandainya berbarengan, maka kitaan baru ini bukan kalimat lagi sudah, karena sudah berbarengan. Jelas itu ya? Zaidun kalau tersendiri itu kalimat. Kalau seandainya berbarengan, maka bukan kalimat lagi. Nah, tetapi ini apakah dinamakan kalam? Tidak, karena ghairu mufid. Kecuali kalau seandainya kita tambahkan akrimhu. In jaa Zaidun akrimhu. Kalau seandainya Zaid datang, maka muliakanlah. Akrimhu, muliakanlah. Apa? Kita katakan berfaedah apa enggak? Oh, berfaedah. Jelas itu ya? Padahal in jaa, in kalimah, jaa kalimah, Zaidun kalimah, akrim ini kalimah. Dan ha ini juga kalimah. Jelas itu ya? Ketika diterkib, maka bukan kalimah lagi namanya. Ini namanya kalam apabila berfaedah. Dan di kalimat ini kita akan berfaedah dan juga berbahasa Arab. Nah, kalau kita lihat keseharian daripada orang-orang Arab di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam syair, maka kita temui kalimat yang kita bentuk untuk menjadi kalam. Kalimat yang kita bentuk menjadi kalam itu antara tiga hal. Antara isim, fi'il atau huruf. Coba kita lihat di dalam ungkapan in jaa Zaidun akrimhu. Jelas itu ya? In apa? In adalah harf. Jaa apa? Jaa adalah fi'il. Zaidun apa? Zaidun adalah isim. Akrim kembali lagi fi'il. Hu isim. Jelas itu ya? Maka kalau kita teliti di dalam kalam Arab itu cuma ada isim, haraf ataupun fi'il. Tidak ada yang lain. Makanya kata beliau aksamuhu salah satun. Bagian daripada kalam ini bi'tibari afrodih, dari bentuk individunya. Satu persatunya kita lihat. Jelas itu ya? Dengan sudut pandang kita lihat satu persatunya. Satu persatu berarti apa? Kalimat ya. Satu persatu ini kalimat. Nah, dari sudut pandang satu persatu kalimat ini kita perdapati ternyata tidak keluar daripada tiga hal ini. Apa hal tersebut? Tiga hal tersebut yaitulah haraf, fi'il, isim. Fi'il, isim. Jelas itu ya. Lihat aja daripada maupun ungkapan Al-Quran, maupun di dalam ungkapan hadis, ataupun yang lain sebagainya, syair dan lain sebagainya, itu adalah antara isim, fi'il ataupun atau harf. Jadi dalam artian aqsamuhu salasatun, pembagian kalam dengan sudut pandang per kalimatnya kalau kita lihat setelah disusun. Maka kalimat-kalimatnya itu yang kita susun antara isim, fi'il ataupun huruf. Jelas itu? Naam. Hakada. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih? Ini Habib ngomong dari tadi isim, fi'il, huruf. Saya belum mengerti bagaimana membedakan antara yang mana isim, yang mana fi'il, dan yang mana yang harf. Nah, ini sekarang kita terangkan bagaimana cara membedakan yang mana itu isim, yang mana itu fi'il, dan yang mana itu harf. Maka setiap daripada isim, fi'il, dan harf mempunyai dua cara pengenalan. Bisa kita mengenalnya dari segi makna. Jelas itu ya? Segi makna. Bisa juga kita kenali dari segi panca indera. Jelas itu ya? Dengan mata ataupun telinga. Kalau huruf, tulisan ya dengan panca indera mata ya. Kalau seandainya orang mengucapkan, maka kita dari segi sudut pandang panca indera telinga. Jelas itu ya? Nah, setiap daripada isim, fi'il ataupun harf itu bisa kita kenali dengan dua sudut pandang. Terserah kita mau milih sudut pandang yang mana. Mau dengan makna sudah cukup. Mau dengan panca indera pun juga bisa. Paham? Musannif di sini
karena yang beliau ajarkan di sini adalah mubtadiin, orang-orang yang baru belajar nahwu rata-rata, maka beliau tidak memberikan kita cara mengenalinya dengan segi makna. Tetapi beliau mengajari kita dari segi panca indera, yaitu pendengaran atau penglihatan. Jelas itu ya. Dah, kita mulai. Setiap daripada isim, fi'il dan harf itu bisa kita kenali dengan panca indera ataupun dengan makna. Jelas itu? Nah, kalau kita kenali dari segi makna dulu. Karena musannif nanti bakalan menerangkan segi panca indera. Maka kita terangkan dengan segi makna dulu. Isim yaitu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi ahadil azminatis salasah. Jadi isim dari segi makna ya. Dari segi makna. Yaitu apa? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi ahadil azminatis salasah. Yaitulah suatu kalimat. Isim itu adalah suatu kalimat seperti kita terangkan. Kan Zaidun isim. Kalimat namanya itu, sebelum ditarkib itu kalimat. Suatu kalimat dallat ala ma'nan, yang menunjukkan atas makna. Ada maknanya. Fi nafsiha, di dalam dirinya sendiri. Tidak memerlukan disandarkan kepada orang lain. Dia sendiri mempunyai makna. Tetapi walaupun dia mempunyai makna, walam taktarin, tidak berbarengan bi ahadil azminatis salasah, dengan salah satu daripada 3 zaman. Apa salah satu daripada 3 zaman? Jadi ada zaman madin namanya. Zaman telah lewat, zaman lampau. Ada namanya mustaqbal. Jelas itu ya? Zaman akan datang. Jelas itu? Dan yang terakhir yaitu hal sekarang. Madin, mustaqbal dan hal. Coba kita lihat ya. Sebagai contoh, Zaidun. Zaidun ini, Zaidun adalah kalimat ya. Zaidun adalah kalimat. Karena apa? Karena dia adalah gaulun mufrad ya. Lafaz yang mengandung huruf hijaiyah dan mempunyai makna. Lagi tersendiri dia, tidak ditarkib, tidak disusun dengan yang lain. Zaidun, kalimat ya. Yang mana kalimat ini dalat ala ma'nan fi nafsiha. Dia mengandung makna di dalam dirinya sendiri. Zaid mengandung makna, yaitu adalah ini nama seseorang. Zaid ini adalah mengandung makna apa? Nama seseorang, alam. Jelas itu? Tetapi apakah mengandung makna zaman? Apa mengandung makna zaman maksudnya? Oh, Z telah lewat. Z akan datang. Z sekarang. Enggak ada. Jelas itu ya? Tidak ada. Ini adalah isim namanya. Mafhum? Bisa difaham? Beda kalau fi'il. Maka kalau fi'il, kata-kata walam taktarin, kalau fi'il diganti dengan waqtaranat. Berarti apa? Fi'il yaitu adalah kalimatun, suatu kalimah dallat ala ma'nan fi nafsiha. Seperti kita contohkan doroba ya. Doroba. Ini adalah kalimat. Karena apa? Dia mempunyai makna memukul, artinya doroba ya. Dan dia kalimat karena ada makna dan dia tidak tersusun ini ya, kalimat. Dallat ala ma'nan. Dia menunjukkan atas makna. Fi nafsiha, di dalam dirinya sendiri. Apa? Makna doroba? Memukul. Dan kelebihannya lagi kalau fi'il ini waqtaranat bi ahadil azminatis salasah. Dia berbarengan dengan salah satu daripada zaman yang 3 tadi. Antara masa lampau, mendatang atau sekarang. Doroba fi'il madhi. Kalau nanti akan datang, doroba ini fi'il madhi. Berarti dia mengandung daripada masa lampau. Maka doroba ini maknanya tidak cuma sekedar memukul, tetapi memukul di zaman yang telah lewat. Jadi kita lihat, seperti misalnya kataba. Kita kan kataba, dia mempunyai makna, menulis. Dan menulis di zaman telah lewat. Jelas itu ya? Berarti mengandung daripada makna salah satu daripada yang 3. Yaitulah zaman madhi. Terus lagi. Nanti kita terangkan lagi bagaimana cara ininya nanti. Akan datang nanti. Ada sighah-sighahnya nanti. Ada bentuk-bentuk
tertentu apakah ini menunjukkan makna telah lewat, akan datang ataupun sekarang. Jelas itu ya. Nah, terus lagi misalnya kita tulis di sini sebagai contoh lagi yajlisu. Jelas itu ya, yajlisu. Yajlisu mempunyai daripada makna di dalam dirinya, yaitu adalah duduk. Dan ini mengandung daripada makna sekarang atau akan datang karena dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Yajlisu sekarang ataupun akan datang. Maka ini adalah fi'il. Adapun haraf. Maka tinggal kita rubah. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Tinggal dalatnya ini kita hapus. Kita rubah menjadi kalimatun lam tadulla. Kalimatun lam tadulla ala ma'nan fi nafsiha. Suatu kalimat yang tidak menunjukkan atas makna di dalam dirinya sendiri. Jelas itu ya? Terus apa? Ya bal bi ghairiha, tetapi dengan yang lain. Coba kita lihat. Fi. Ini kalau tersendiri, dia tidak mempunyai makna di dalam dirinya sendiri. Maksudnya apa? Tidak mempunyai makna yang sempurna. Fi. Di. Apa di? Coba kalau kita bilang Zaid. Oh iya, Zaid nama orang. Doroba. Oh telah terjadi pemukulan. Paling kita nanya, siapa yang dipukul, siapa yang memukul. Gitu doang. Kalau Z, iya kenapa si Z? Tapi kita paham sudah. Tapi kalau fi, apa fi? Di apa? Jelas itu ya? Lam tadul ala ma'nan fi nafsiha. Dia tidak mempunyai makna dalam dirinya sendiri. Maksudnya makna tambah, makna yang sempurna. Kalau Z sudah sempurna dia maknanya. Jelas itu ya? Yaktubu sempurna dalam diri sendiri. Paling kita menanyakan siapa yang menulis, siapa yang di mana dia menulis. Tapi kalau fi di apa di? Jelas itu ya? Maka dia harus digabung dengan yang lain. Fi dari Zaidin Amrun misalnya. Di rumah Zaid ada si Amr. Jelas itu ya? Ketika dikumpulkan dengan fi dari Zaidin di rumah, baru ada di rumah Zaid ada makna dengan yang lain, baru sempurna maknanya. Ini adalah harf. Nah, karena segi makna ini yang bisa faham cuma orang-orang yang faham bahasa Arab, makanya musannif tidak menerangkan daripada alamat isim dari segi makna, alamat fi'il dari segi makna, ataupun alamat harf dari segi makna. Tetapi beliau menerangkan alamat isim, fi'il, dan harf dari segi kasat mata ataupun pendengaran. Kita sekarang menerangkan dari segi makna dulu ya. Nanti kita masuk ke segi panca indera nanti. Kita beri contoh misalnya, Zahaba Zaidun ilal masjidi. Di sini kita katakan kalam ya, karena tersusun daripada beberapa kalimat. Jelas itu ya. Nah, kalimatnya ini antara isim, fi'il atau harf dia. Nggak ada yang lain. Nah, sekarang kita sudah tahu segi makna ya. Zahaba ya. Zahaba artinya telah pergi. Berarti isim apa fi'il atau harf? Fi'il. Karena apa? Karena dia mengandung makna di dalam dirinya. Pergi. Dan perginya di masa lampau. Yaitu telah pergi. Jelas itu ya? Nah, ini akan datang yang masa lampau itu adalah fi'il madhi nanti akan datang. Jelas itu ya? Terus Zaidun. Zaid adalah nama seseorang. Ini isim, fi'il atau harf? Isim. Karena dia tidak mempunyai zaman. Dia cuma mempunyai makna di dalam dirinya. Ila ya, ke harf. Kenapa? Karena maknanya sendiri tidak sempurna. Jelas itu ya? Nggak ada zaman apalagi zaman. Maknanya aja nggak sempurna. Kecuali dengan yang lain. Ke masjid. Ke masjid dengan yang lain. Ke masjid baru bisa dipaham. Jelas itu ya? Adapun masjid ini adalah nama daripada
isim daripada tempat, nama daripada tempat ibadah ya. Ya. Ini apa namanya? Ini isim fi'il apa huruf? Ini kita katakan isim karena tidak mengandung daripada zaman. Dari sini kita bisa membedakan sudah dari segi makna. Kalau yang penting paham makna, maka kita tahu sudah yang mana isim, fi'il sama huruf sudah. Jelas itu ya. Nah. Bagi contoh lagi ya. Uridu an adhaba ila as-suqi li ashtariya al-khadrawat. Jelas itu ya. Uridu, saya ingin di masa mendatang atau sekarang. Jelas itu ya. Uridu, saya ingin di masa sekarang atau mendatang. Berarti apa ini? Isim apa fi'il apa huruf? Fi'il. Karena apa? Karena dia mengandung makna ingin di masa mendatang atau sekarang. Jelas itu ya. An ya, sekarang an. Bahwa gimana? Isim fi'il apa huruf? Huruf. Karena dia maknanya nggak sempurna kecuali dengan yang lain. Dibilang an azhaba, bahwa saya pergi. Baru bahwa pergi. Jelas itu ya. Baru dia mempunyai makna dengan yang lain. Harf namanya. Azhaba, jelas itu ya. Pergi di masa sekarang atau akan datang? Fi'il. Karena dia mempunyai makna pergi di masa sekarang atau mendatang. Jelas itu ya. Ini akan datang. Uridu dan adhab. Ini fi'il mudhari' nanti akan datang. Ila, ke. Isim fi'il haruf? Haruf. Karena dia tidak sempurna maknanya kecuali dengan yang ila suq, ke pasar. Oh, ke pasar. Makanya haruf. Suq apa suq? Isim. Karena itu adalah suatu penamaan daripada tempat jual beli ya. Nah. Li, untuk. Haruf ya. Ya. Ashtariya, membeli. Membeli di masa mendatang. Fi'il ya, membeli di masa mendatang. Ashtariya, jelas itu ya, membeli di masa mendatang atau sekarang. Jelas itu ya. Berarti apa dia? Fi'il ya. Al-khadrawat, yaitu adalah sayur-sayuran. Isim. Karena menunjukkan makna dalam dirinya sendiri. Mafhum ini ya. Jadi kita dari situ, dari segi makna sudah tahu. Yang mana isim, yang mana fi'il, yang mana harf. Dengan segi makna. Sudah jelas itu? Nah di sini musannif bilang wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il dan harf. Dan harf kata beliau ja'a li ma'nan, yang mempunyai makna. Maksudnya gimana? Seperti yang kita terangkan, harf itu mempunyai makna tapi tidak sempurna. Kecuali dengan yang lain. Jelas itu ya. Nah, harf ini ada terbagi dua. Ada harf mabani namanya, ada harf ma'ani. Harf, ini biar kita paham makna ungkapan musannif. Harf itu terbagi dua. Ada ma'ani, ada mabani. Harf ma'ani seperti apa? Fi, ila, inna. Harf yang mempunyai makna. Fi mempunyai makna di, ila ke, inna sesungguhnya. Ini harf ma'ani namanya. Jelas itu ya? Harf yang mempunyai makna. Namun maknanya tidak sempurna kecuali dengan yang lain. Jelas itu ya? Beda kalau harf mabani nggak mempunyai makna. Seperti apa? Alif, hamzah, ba,
ta, sa, jim. Harf hijaiyah ini. Apa kita katakan? Ini harf namanya harf mabani. Jelas itu ya? Harf mabani. Harf yang bakalan dibentuk. Gitu dong. Harf yang bakalan dibentuk. Tapi maknanya belum ada dia. Belum ada mempunyai makna. Ini Zaidun. Di dalam Zaid apa tadi? Ada Zai, ya, dan dal. Ini huruf ya. Tapi huruf mabani ini namanya. Dan kita tidak memandang daripada hurufnya ini kalau sudah Z. Itu adalah isim sudah mempunyai makna ya. Ayo. Nah sekarang kenapa beliau bilang harf ja'a li ma'nan? Karena di dalam ilmu nahu yang dibahas itu cuma harf ma'ani doang. Jelas itu ya? Yang mengandung makna walaupun tidak sempurna. Adapun harf mabani alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha daripada huruf hijaiyah. Itu bukan pembahasan daripada ilmu nahu. Karena dia tidak mempunyai makna sama sekali. Tidak mempunyai makna sama sekali. Dalam artian, dia di dalam ungkapan lam yusta'mal. Kan seperti yang kita terangkan. Lafaz yang dimaksud dengan lafaz di dalam ungkapan orang-orang Arab, yaitulah lafaz musta'mal. Adapun lafaz yang muhmal tidak dipakai, itu bukan pembahasan kita di dalam ilmu nahu. Lafaz jelas itu ya, maupun satu huruf ataupun satu kalimat yang tidak membawa makna, yaitulah muhmal, itu tidak dibahas oleh ulama nahu sama sekali. Kalau mau belajar huruf hijaiyah jangan belajar nahu, tapi belajar tajwid. Jelas itu? Nah, hakata. Ayo, ada pertanyaan? Mabani itu huruf yang dibikin, huruf yang bisa dibentuk. Huruf mabani namanya. Huruf yang bisa dibentuk nanti. Nanti dari alif, dari zai, ya, dan dal dibentuk jadi zaidun. Alif, ba, waw, ba, kaf, ro jadi Abu Bakar. Ain, ba, dal, alif, lam, hamzah, ha, Abdullah. Jelas itu ya. Harf mabani, harf yang bakalan bisa dibentuk untuk menjadi posakata. Huruf hijaiyah tadi. Nah, kata. Jelas itu? Inilah apa? Maksud daripada ungkapan musannif fa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. Harf yang mempunyai makna di dalam dirinya sendiri. Walaupun tidak sempurna kecuali dengan yang lain. Beda kalau isim, dia mempunyai makna tersendiri di dalam dirinya tanpa memerlukan orang lain. Fi'il juga seperti itu, bahkan kalau fi'il mempunyai makna tambahan, yaitu adalah dia ada berhubungan dengan zaman, madhi, mustaqbal ataupun hal. Jelas itu ya? Nah, ini adalah perbedaan segi makna. Adapun perbedaan segi panca indera, maka di sini diterangkan oleh musannif di matan. Kata beliau apa? Fal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khabdi. Kata beliau, adapun isim, kalau kita mau mengetahuinya dengan secara panca indera, kalau tulisan dengan mata kita, kalau ucapan dengan telinga kita, maka kalau mau membedakan antara isim dengan yang lain, yaitu adalah apa? Yu'rafu, diketahui isim itu bil khabdi, dengan garis kasrah. Bil khabdi, dengan baris bawah atau baris kasrah. Jadi kita walaupun tidak mengetahui daripada maknanya, kita bisa melihat ataupun mendengar dengan panca indera kita. Kita kasih contoh yang sering kita lihat setiap hari dan sering kita baca setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita isim di dalam bismi adalah isim. Karena apa? Ada huruf kasrah di sini. Lafdzul jalalah di sini huruf kasrah. Bismillahi, jelas itu ya. Ar-Rahmani, kasrah lagi. Ar-Rahimi, kasrah. Coba kita lihat. Wal asri, demi masa. Wal asri, jelas itu ya, hurufnya kasrah. Berarti dia adalah isim. Jelas itu ya, dan lain sebagainya. Intinya yang kasrah itu
itu adalah isim secara kasat mata. Tanpa kita memikirkan daripada makna. Apakah ini mempunyai makna, apakah tidak. Kalau sudah kalimatnya tersebut berharakat kasrah, berarti itu adalah isim secara apa namanya? Isim secara kasat mata sudah. Ayo. Apalagi tadi disebutkan fal ismu yu'rafu. Maka isim itu dikenal dengan khafdi, baris kasrah ya. Wat tanwini, dan adanya tanwin. Jelas itu ya. Contohnya, jaa Zaidun rakiban. Jelas itu ya. Jaa Zaidun rakiban. Jaa fi'il apakah isim? Barisnya di atas, bukan di bawah. Terus tanwinnya nggak ada juga. Oh, ini fi'il sudah ini. Zaidun, baris kasrah? Enggak. Tapi dia ada tanwinnya. Oh, isim berarti. Rakiban. Kita katakan walaupun dia barisnya di atas fathah, tetapi dia mempunyai tanwin. Jelas itu ya? Ayo. Wadukhulil alifi wal lami. Dan bisa dimasukin alif dan lam. Contohnya. Seperti yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Kita katakan ini isim karena harakatnya kasrah. Jelas itu ya? Terus lagi Allahi. Kita katakan isim karena barisnya kasrah. Tambah lagi dimasukin alif lam. Allah. Jelas itu ya? Ar-Rahmani baris kasrah, tambah lagi ada alif lam. Ar-Rahman. Ar-Rahimi. Jelas itu ya? Kasrah, tambah lagi ada alif lam. Ar-Rahimi. Jelas itu ya? Sudah jelas? Terus lagi kata beliau, wa hurufil khafdi, dan bisa dimasukin daripada huruf khafat. Jelas itu ya? Apa huruf khafat? Maksudnya amil yang menyebabkan kalimat tersebut menjadi kasrah. Coba kita lihat ya. Nih sebagai contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Mbaknya ini apa? Dengan ya. Gak ada punya makna yang sempurna dalam dirinya, tetapi dengan yang lain, dengan nama Allah. Oh ya, dengan. Berarti ini adalah haraf. Jelas ini? Ini haraf apa? Ini haraf khafat namanya. Huruf yang menyebabkan kalimat setelahnya menjadi kasrah. Makanya bismi dibaca. Kenapa enggak bismu? Kenapa enggak bisma? Tapi dibaca bismi. Karena ini adalah haraf yang menyebabkan kalimat setelahnya menjadi kasrah. Nah, maka di dalam bismi, pertama dulu ismi ini adalah isim. Ismi ini adalah isim karena dia harakatnya kasrah. Terus lagi dia dimasukin daripada huruf yang menyebabkan dia kasrah, yaitu namanya huruf khafat, yaitu ba, bismi. Paham itu ya? Apa sih itu huruf khafat? Ini dia disebutkan sama beliau. Huruf khafat itu, ini dia kata beliau. Kalau lihat kalimat ini di dalam ungkapan seseorang, di dalam ungkapan orang Arab, ataupun di dalam kitab-kitab, ada kalimat ini. Maka yang setelahnya dikasih i'rab jar atau khafat. Dikasih i'rab kasrah atau yang menggantikan daripada kasrah nanti akan datang. Jelas itu ya? Apa itu? Wahiyya min. Jelas itu ya? Min. Wa ila. Wa an. Wa ala. Wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Jelas itu ya? Itu adalah huruf-huruf khafat. Kita kasih contoh. Dari min ya. Ji'tu minal masjidi. Jelas itu ya? Ji'tu minal masjidi. Ji'tunya biar nggak usah kita bahas. Jitu saya telah datang. Oh, berarti ini saya telah datang adalah fi'il ya. Ja'anya itu. Ta'nya ini saya, anak maknanya. Berarti isim. Nanti akan datang ini. Kita terangkan. Minal masjidi. Ini jangan dibaca minal masjida. Jangan dibaca minal masjidu. Karena sebelumnya ada huruf min. Yang mana min ini termasuk daripada huruf khafat.
huruf yang menyebabkan kalimat setelahnya menjadi kasrah. Minal masjidi. Maka di dalam minal masjidi ini ada beberapa tanda isimnya. Yang pertama, harakat kasrah. Yang kedua, ada min. Yang ketiga yaitulah dukhulil alif wal lam, ada alif lam. Jadi di dalam kalimat itu terkadang ada beberapa tanda. Ada 3 tanda, ada 2 tanda, dan lain sebagainya. Mafhum itu ya? Segi makna kita lihat masjid mempunyai makna di dalam dirinya sendiri. Segi kasat mata dia berbaris kasrah, dimasukin alif lam, dan dimasuki huruf jar yang menjarkan daripada kalimat tersebut. Masuk huruf jar. Ingat, kalimat jar atau khafat sama. Contoh daripada ila. Jelas itu ya? Zahabtu ilal masjidi. Jelas itu ya? Ila ini adalah harf jar, maka yang setelahnya pasti kasrah sudah. Masjidi. Ada alif lam lagi, maka di sini ada 3 tanda isim juga. Alif lam, harakat kasrah, dan dimasuki daripada ila, yang mana ila itu termasuk daripada harf jar atau harf khafat. Jelas itu? Naam. Wahakadha, yang lain sebagainya. An, misalnya ya. Contohnya firman Allah Ta'ala. Lagad radiyallahu anil mu'minin. Lagad radiyallahu anil mu'minin. Anil mu'minin. An, harf jar. Nanti jar itu atau khafat itu bisa dengan kasrah. Seperti tadi. Anil masjidi. Bisa juga dengan ya nanti akan datang. Makanya sini anil mu'minin. Dengan ya nanti. Intinya dia majrur bil ya nanti. Nanti akan datang kita bahas itu. Intinya di situ ada harf jar yang masuk. Walaupun tidak ada huruf kasrah. Kan di sini anil mu'minina. Kenapa mu'minina? Karena tidak dipandang nunnya, tapi ya-nya nanti akan datang. Bakalan kita bahas nanti. Tenang, gampang. Itu bakalan kita bahas satu persatu. Intinya ini sudah difaham. Fi, ya, fi i'takaftu fil masjidi, ya. Contohnya fi i'takaftu fil masjidi. Saya i'tikaf fi di dalam. Di dalam apa? Di dalam masjid. Maka masjidi dikasrahkan karena dimasuki fi. Rubba itu harf jar juga. Rubba rajulin karimin. Terkadang laki-laki yang dermawan lagi itu saya temui dia. Hakada. Maka mahal syahid di sini rubba. Bismillah wal ba ya tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba situ bismillah. Lam lagi ya, lam. Contohnya firman Allah Ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Intinya lam di sana masuk di dalam huruf khafat. Wa hurufil qasami ay wa dukhuli hurufil qasami. Jadi ya, wa hurufil qasami maksudnya apa hurufil qasami? Ay wa dukhuli hurufil qasami, dan dimasuki huruf qasam, huruf sumpah. Wa hurufil qasami ay wa dukhuli hurufil qasami, dan dimasuki daripada huruf qasam. Apa huruf qasam? Huruf sumpah. Wa hiyal waw. Wahiyal wawu, yaitulah waw. Wallahi ma fa'altu kadza. Wadduha. Wallaili idza saja. Itu semua huruf qasam itu. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jal. Itu huruf qasam semua. Wal asri, demi masa, huruf qasam itu. Naam, itu kita katakan alamat daripada isim. Wal ba'u, ya, dan ba. Billahi. Demi Allah juga maknanya. Billahi. Watta'u, dan tak, tallahi, demi Allah juga, sumpah juga itu. Ayo. Sebagaimana isim mempunyai alamat secara makna dan alamat secara mahsus atau panca indera, begitu juga fi'il mempunyai alamat secara panca indera. Secara makna sudah kita terangkan. Sekarang musannif menerangkan dengan secara panca indera. Kata beliau, wal fi'lu, kalau kita mau mengetahui fi'il secara panca indera, yu'rafu biqad, bisa diketahui dengan qad. Maksudnya apa? Dimasuki daripada huruf qad. Sering kita dengar, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Maka yang setelah daripada qad, itu pasti fi'il sudah. Jelas itu ya? Maka qama, qad qama, ini adalah fi'il. Jelas itu ya? Karena dimasuki qad. Dan kalau kita lihat segi makna, qoma telah berdiri. Berdiri adalah suatu makna telah di masa lampau. Sungguh telah berdiri di masa lampau. Daripada sholat.
Berarti apa? Ini fi'il ya. Dari segi makna fi'il, dari segi mahsus pun kita bisa lihat. Wasin. Dan dengan sin. Gimana contohnya? Sa'adhabu ilal baiti. Sin. Sinnya ini maknanya tanfis ya. Menunjukkan daripada masa akan datang. Sa'adhabu. Saya bakalan pergi. Saya bakalan pergi. Maka kita kan ini adalah fi'il adhabu ini. Terus apa kata beliau? Wasaufa. Udah. Sin tadi diganti dengan saufa. Yaitu adalah saufa adhabu ilal masjidi. Jelas itu ya? Maka kita katakan adhabu dimasuki daripada saufa. Dia mempunyai makna dengan sendirinya. Dan ada daripada zaman yang terkandung di dalamnya. Terus dimasukin daripada saufa lagi. Terus apa lagi kata beliau? Wata'it ta'nitsis sakinah. Dan ta'nitsis sakinah. Yang mana? Ta'ut ta'nitsis sakinah. Ini di dalam contoh kita yang pertama tadi. Yaitu adalah qad qamatis shalah. Seperti yang kita terangkan dalam qad qamatis shalah. Qama ini mempunyai makna dalam diri sendiri. Terus dimasuki daripada qad seperti yang kita terangkan tadi. Dan juga di sini ada ta daripada ta'nitsis sakinah. Qad qamat. Kenapa dibaca daripada qad qamatis shalah? Karena di sini sukun ketemu dengan sukun. Dan di dalam qaidah, di dalam bahasa Arab, apabila sukun ketemu dengan sukun, maka diharokatkan kasrah daripada sukun yang pertama, maka dibaca qad qamatis shalatu. Jelas itu ya, yang mana as-shalah ini dihukumkan ta'nis di dalam bahasa Arab. Terus lagi apa kata beliau? Yang terakhir yaitu adalah harf. Maka kata para ulama, gampangnya harf ini alamat secara panca inderanya adamiyah, tidak ada. Yaitu adalah yang diungkapkan oleh musannif, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Harf itu tidak pantas dan tidak cocok besertanya, berbarengan dengannya daripada dalil tanda-tanda isim secara kasat mata ataupun dalilul fi'il, tanda-tanda fi'il secara kasat mata. Maka seperti contoh di dalam hal tidak bisa dimasuki min, sebagaimana Zaidun bisa dimasuki min, maka dikatakan min Zaidin. Hal tidak bisa dimasuki qad, sebagaimana zahaba bisa dimasuki daripada qad zahaba. Tidak bisa dimasukin saufa, saufa hal tidak ada, tetapi saufa yadhabu itu ada. Jelas itu ya. Mungkin inilah kenapa musannif menutup ungkapan beliau dengan harf, karena kalau sudah kita mengetahui tanda-tanda secara kasat mata bisa masuk ke dalam isim dan masuk ke dalam fi'il, maka tanda-tanda tersebut tidak bisa dimasuki dengan harf, maka gampang bagi kita untuk memahami daripada harf. Bahwasanya secara kasat mata kalau tidak bisa dimasukin daripada min atau qad, itu adalah harf. Hakadha mafhum. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.